Kalau ada pertanyaan bisa disambi ya teman-teman ya, bisa disambi di kolom komentar, di kolom chat, atau mungkin mau langsung nanya silakan aja nggak apa-apa. Dalam surat Al-Kahfi setidaknya karakteristik pemuda itu ada 3. Pertama, dimulai semuanya dengan iman. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Iman dulu, iman itu adalah proses kita untuk menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Ya tasdiqun bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amal bil arkan, itu secara definisinya. Tetapi secara keyakinannya adalah setelah kita mengusahakan apapun dengan sisi kita, dengan ikhtiar kita harus yakin bahwasanya Allah adalah penentu hasil. Sehingga kalau ada ada realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kita akan berpikir bahwasanya, "Oh ya, ini sudah ketentuan Allah. Ini sudah hal yang harus kita terima." Sehingga kita apa? Tidak mudah patah, tidak mudah kecewa. Yang kedua, ini sekaligus jadi pengingat juga buat saya pribadi, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Karakter pemuda itu mestinya tidak menunda pekerjaan. Ya kita mungkin agak sering mager ya, sering nunda-nunda dan lain sebagainya. Ini bukan karakteristik pemuda ternyata menunda-nunda pekerjaan itu. Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiya rabbi li aqrab min hadza rasyada. Dan yang ketiga, ini beralih dari kisahnya para penghuni gua ke kisahnya Nabi Musa. Di mana Nabi Musa itu ketika dibilang, "Ada loh orang yang lebih pintar dari kamu. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Dan dia punya ilmu laduni gitu kan. Dia cari orangnya, dia belajar, dia mau belajar, ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bisa nggak saya belajar? Dengan syarat-syaratnya gitu kan yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Ya, meskipun Nabi Musa banyak protesnya, banyak nanyanya, tetapi dia berusaha untuk mengikuti prosedur itu gitu. Meskipun pada akhirnya qala hadza firaqu baini wa bainik, meskipun pada akhirnya dia berpisah. Tetapi yang terpenting adalah semangat belajarnya ada, dan perjalanan dari tempat Nabi Musa ke tempat Nabi Khidir itu jauh, bukan kayak dari Depok ke Bekasi gitu ya. Masih dekat, itu masih bisa dijangkau. Nah ini jauh dan dia semangat belajar. Selanjutnya, ya, jadi karakteristiknya tadi 3 ya, dimulai dengan iman ya, tidak menunda pekerjaan, lalu gemar belajar. Nah, karakteristik Nabi Ibrahim itu juga perlu ditiru gitu ya. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nah, ini di sini menjadi indikasi bahwasannya ketika Nabi Ibrahim melakukan hal ini, saat Nabi Ibrahim dalam usia fata, dalam usia disebut pemuda gitu. Pertama ya, faja'alahum juzadan illa kabira lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia punya purpose, tujuan yang jelas, melakukan penghancuran berhala-berhala ya, la'allahum yarji'un, supaya kaumnya ini pulang. Pulang dalam artian apa? Dipakai lagi logikanya, dipakai lagi pemikiran sehatnya gitu. Ini tentu berdampak dan bergerak, karena pergerakan apa? Ngancurin berhala. Lalu dasar argumentasinya apa? Dasar alasannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, kembali fitrahnya, kembali pemikirannya, kembali logikanya. Makanya di ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara misalkan ketika Nabi Ibrahim bertanya, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa abaukum aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ya, dijelaskan akhirnya, benar-benar coba cek lagi deh, ya. Di ayat yang sebelum itu, di Asy-Syu'ara sebelum itu ya, dijelaskan, hal yasma'unakum ittada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Itu patung. Emang ketika doa itu kamu doa dia dengar? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Atau dia ngasih manfaat nggak ke kamu? Ngasih mudarat nggak ke kamu? Dan jawaban orang-orang saat itu jawaban yang FOMO banget, ikut-ikutan. Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, kita ngeliat bapak kita kayak gitu dan karakteristik pemuda itu harus mendobrak, nggak boleh ikut-ikutan, FOMO, serba FOMO gitu. Harus punya konsistensi, harus punya pendirian. Ya akhirnya diuji sama Nabi Ibrahim. Di itu Asy-Syu'ara, di Al-Anbiya ini yang kita bahas ini, dihancurkan patung itu. Akhirnya ketika ditanya, ketika diuji argumentasinya, apakah dia kabur? Dia nggak kabur. Dia bertahan dengan argumentasinya.
Argumentasinya apa? Qalu wa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kamu yang ngelakuin ini. Ya, Nabi Ibrahim udah langsung jawab, tetapi dengan memberikan tamsil gitu ya. Qala bal fa'alahum kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Enggak, bukan saya. Itu coba tanya patung yang paling gede. Ya, apa reaksi mereka? Reaksi orang yang diuji ini tadi, yang menguji Ibrahim tadi, faraja'u ila anfusihim. Mereka mengembalikan pada diri sendiri, maksudnya apa? Dipikir-pikir sendiri tuh, habis dibilang itu tuh patung yang paling gede yang ngancurin. Dipikir sendiri sama dia. Ya nggak mungkin lah patung ngelakuin itu sendiri. Ya akhirnya ufil lakum lima ta'buduna min dunillah. Kamu celaka karena kamu menyembah selain Allah. Nah, itu jadi salah satu karakter pemuda ini memang melakukan perlawanan, tetapi juga dengan argumentasi, bukan datang ke lapangan demo, tapi nggak tahu apa yang dia aksikan, begitu. Misalkan seperti itu. Nggak tahu argumentasi logisnya, nggak tahu permasalahannya, tiba-tiba ikut-ikutan. Kalau seperti ini, dasar pergerakannya tidak akan kuat. Dasar pergerakannya akan mudah patah, karena Nge-lag kayaknya beliau. tiduran kayaknya. Halo? Lanjut, lanjut. Nah, selanjutnya ini kita akan berusaha memanage galau ya. Memanage galau supaya tidak over galau gitu ya. Galau ini ada pada potongan kisah Maryam. Nah, ini kenapa saya ambil kisah Maryam karena memang biasanya yang agak-agak struggle dengan galau ini perempuan. Maaf ya moderator, jangan diprotes dulu. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Jadi kita harus memberikan satu ilustrasi bahwasannya ketika Maryam galau ini posisinya lawannya itu Bani Israel, Bos. Bani Israel ini nggak disuruh ngomong aja ngomong terus. Nggak disuruh bohong, dia udah bohong terus gitu. Udah, wah pokoknya omongannya tuh menyakitkan dan banyak tanya. Bayangkan ketika posisinya Maryam dikenal sebagai perempuan suci, perempuan bersih, tinggal di masjid, ya, dan dikenal mihrab yang ditempati Maryam itu adalah tempat yang barokah ya, sampai-sampai Nabi Zakaria berdoa di sana, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ tiba-tiba Maryam hamil. Kalau kita hari ini memposisikan diri sebagai masyarakat sebagaimana Bani Israel, pasti kita juga ikut mencemooh nih. Gak mungkin orang gak disentuh tuh hamil, gak mungkin. Saking galaunya Maryam, ketika dia sudah letih mau melahirkan, qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Ya Allah, saya pengen mati aja deh kalau kayak gini caranya nih. Dan aku agar menjadi orang yang dilupakan dan terlupakan gitu. Sehingga aku nggak ingat masalah ini dan aku nggak kena masalah ini. Tetapi karena dia punya sesuatu yang lebih besar daripada rasa galaunya itu, ketika Allah bilang fanadaha min tahtiha alla tahzani, jadi panggil terus dibilang jangan sedih. Qad ja'ala kitahta kisariya. Qad ja'ala rabbuki tahta kisariya. Udah pasti nanti ada balasannya. Akan ada sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Ini slide-nya emang nggak bisa dilanjut ya? Atau nggak connect? Nah ini ya. Kalau ja'ala rabbuki tahta kisariya. Atau di ayat yang lain, kegalauan Yusuf ketika digoda Zulaiha atau Imratul Aziz di dalam posisi yang sangat memungkinkan untuk bermaksiat begitu ya. Quran juga memberikan penjelasan laqad hammat bih wa hamma biha. Dua-duanya nih terguncang syahwatnya gitu. Termasuk Yusuf. Tetapi Yusuf bisa memanage kegalauannya itu, memanage rasa syahwatnya itu dengan cara apa? Laula arra'a burhan rabbi. Dia melihat, wah dibanding syahwat yang kecil ini ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih sayangnya Allah. Sehingga dari melihat kasih sayangnya Allah, mengingat kebesaran Allah, efeknya apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Disitulah Yusuf dijadikan hamba Allah yang mukhlas, diikhlaskan hatinya. Maka teman-teman sekarang yang mungkin mengalami ujian, mengalami yang namanya cobaan hidup, coba laula arro'a burhana rabbih, ingat kebesaran Allah.
Ingat nikmat-nikmat Allah. Ingat betapa Allah ngebimbing kita. Ingat betapa Allah ngasih kita nikmat. Insya Allah kita dijadikan min ibadina innahu min ibadina mukhlasin. Jadi hamba yang mukhlas. Atau sebagaimana Maryam tadi bisa menenangkan hati karena menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu tanda Allah perhatian sama kita. Oke, lanjut. Oke, ini dilanjut saja. Dilanjut saja, oke. Sehingga apa ruang gerak dan dampak kita yang bisa kita ambil tadi ya, kul kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap kita punya peran dan ruang masing-masing yang bisa kita explore, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita optimalkan, maka pilihlah ruang itu dan lakukan secara dedikasi totalitas sehingga kita bisa berdampak di situ. Sehingga nanti yang terjadi apa? Ketika setiap segmentasi ini bekerja sama dengan baik, maka akan terjadi pergerakan yang harmonis antar segmen dan Islam akan tumbuh menjadi personil yang kuat. Ya kalau misalkan cita-cita kita di 2045 adalah generasi Indonesia emas, maka tentukan peran kita untuk mencari tempat dan ruang yang bisa kita lakukan secara optimal. Terakhir, sebagai pesan penutup ya, ada satu ayat yang bagus banget di Quran, bisa buat menata hati kita, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak ciptakan dua hati dalam satu rongga dada, sehingga kalau hati sudah terisi cintanya selain Allah, maka tidak akan ada Allah di dalamnya. Tetapi kalau hati kita diisi dengan cinta kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan, semuanya akan bernafaskan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf jika waktunya over. Silakan dilanjutkan pada moderator, saya persilakan.